Sejak akhir tahun 2019, kemunculan virus corona telah menyebabkan dampak multilevel bagi kehidupan masyarakat. Setelah WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi, vaksin pun menjadi harapan satu-satunya bagi seluruh negara di dunia. Selain masalah sektor kesehatan, nyatanya kemampuan sebuah negara untuk mengakses ke vaksin COVID-19 juga menjadi gengsi di mata dunia internasional karena dianggap sebagai tanda kesigapan dan kemajuan teknologi negara dalam menghadapi pandemi ini. Efek samping paradigma ekonomi politik demi pemulihan ekonomi nasional menjadi motif yang mengelaborasi munculnya kompetisi antar negara untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19. COVID-19 has highlighted the severe inequities associated with access to vaccines to address a global pandemic. It has also highlighted the contribution of routine immunization and strong health systems to pandemic preparedness and response efforts. COVID-19's immense social consequences are felt in every community and every country on Earth and have caused an estimated $11.5 trillion in economic loss. Bagi negara maju, akses terhadap vaksin COVID-19 tentu bukan merupakan perkara yang sulit. Kemampuan mereka untuk mengembangkan vaksin lewat bekerjasama dengan berbagai perusahaan berkapabilitas telah membawa negaranya satu langkah di depan dalam menghadapi pandemi. Berbanding terbalik dengan negara-negara miskin yang tidak memiliki dana maupun kapabilitas pengembangan vaksin. Mereka hanya dapat menunggu sumbangan vaksin dari negara-negara maju agar dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Sedangkan WHO, sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan, menganggap bahwa vaksin sebagai barang publik seharusnya dapat diakses oleh siapa saja. Dengan begitu, kesenjangan antar negara dalam penanganan pandemi dapat terhindarkan dan kerjasama di level global dapat tercapai. Kelangkaan vaksin COVID-19 membuat banyak negara di dunia melakukan skema nasionalisme vaksin demi memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Mereka rela berinvestasi pada perusahaan farmasi kepercayaannya pada tahap awal proses pengembangan, bahkan sebelum efektivitasnya teruji. Sehingga apabila vaksin tersebut telah melewati tahap finalisasi, maka prioritas distribusi akan diberikan kepada mereka. Seperti pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang mengalokasikan dana sebesar 1-6 miliar US dollar kepada proyek vaksin US Biotech Novavax demi mendapatkan 100 juta dosis vaksin pertama. Sama halnya dengan pengembangan vaksin Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Tindakan serupa juga dilakukan pemerintah Inggris yang telah mengamankan 100 juta dosis vaksin AstraZeneca. Demikian pula dengan Rusia, Jerman, dan Cina. Kemampuan negara kaya untuk menimbun vaksin cadangan ini tentu sangat kontras dengan negara-negara miskin. Salah satu data terakhir menunjukkan bahwa jatah vaksin di benua Afrika hanya menutupi sekitar 2% dari total populasinya. Mengingat masih banyak negara-negara miskin yang harus berjuang melawan COVID-19 tanpa bantuan vaksin. We are deeply concerned about the problem of vaccine nationalism, which, unless addressed, will endanger the recovery of all countries. Now, ending the pandemic worldwide will require greater collaboration on the rollout of vaccines, ensuring that no country is left behind in this effort. Melihat fenomena ini, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga memberi peringatan serupa kepada negara-negara kaya untuk tidak melakukan nasionalisme vaksin. Sebagai langkah demi menghindari hal tersebut, WHO bersama CEPI dan Gavi secara khusus membentuk COVAX sebagai salah satu pilar pada bidang vaksin dalam access to COVID tools. Vaccine nationalism only helps the virus. The world has so far invested 12 trillion US dollars in keeping economies moving. Investing in the COVAX facility is the fastest way to end this pandemic and ensure a sustainable economic recovery. COVAX berperan untuk menghimpun berbagai negara, organisasi internasional, hingga pakar ilmiah demi memastikan aksesibilitas, ketersediaan, dan distribusi vaksin secara merata kepada seluruh negara di dunia, khususnya negara berpenghasilan rendah dan menengah. Target COVAX saat ini adalah untuk mendistribusikan sebanyak 2 miliar dosis vaksin pada tahun 2021. Skema multilateralisme vaksin ini tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak, ditandai dengan banyaknya negara yang bergabung dengan COVAX, khususnya negara-negara miskin. Keputusan Amerika Serikat untuk melakukan nasionalisme vaksin dan mengundurkan diri dari WHO berdampak pada hilangnya sumber dana terbesar WHO yang mana akan dialokasikan untuk menjalankan program COVAX. Namun terlepas dari kurangnya dana, nyatanya mekanisme pendistribusian vaksin lewat COVAX sendiri juga mengalami hambatan.
Berdasarkan target, COVAX diketahui baru mengirimkan sekitar 90 juta dosis vaksin kepada 131 negara dan diperkirakan pengiriman selanjutnya harus mengalami keterlambatan. Situasi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi terakhir India sebagai produsen AstraZeneca yang sedang mengalami keterbatasan dalam memproduksi vaksin akibat lonjakan kasus positif di negaranya. Demikian pula dengan terhambatnya pasokan vaksin dari negara-negara kaya terhadap COVAX. Selain itu, antrian negara penerima sumbangan vaksin yang dipenuhi oleh negosiasi dari berbagai negara juga untuk mendapatkan antrian vaksin yang paling awal juga menjadi faktor penghambat. Bagi negara-negara yang memiliki kemampuan pengembangan vaksin, terjadi negosiasi dengan menginvestasikan dana publik untuk proses penelitian serta pengembangan vaksin COVID-19. Tindakan ini memiliki pesan tersirat bahwa mereka harus menjadi penerima pertama apabila vaksin tersebut telah didistribusikan. Sama halnya dengan negara-negara berpenghasilan menengah yang memiliki kemampuan produksi. Mereka menggunakan perjanjian manufaktur sebagai bahan negosiasi agar negaranya dapat ditempatkan pada urutan terdepan penerima sumbangan vaksin. Demikian pula dengan negara-negara yang hanya memiliki kemampuan infrastruktur untuk uji klinis vaksin. No country is exceptional and should cut the queue and vaccinate all their population while some remain with no supply of the vaccine. In the past, let us not politicize this virus. Please, let us not politicize this vaccine either. Sedangkan negara-negara miskin tanpa kemampuan pengembangan manufaktur maupun uji klinis telah tertinggal dalam upaya negosiasi ini, sehingga mereka dapat bersiap untuk menduduki antrian paling akhir dalam penerimaan bantuan vaksin dari COVAX. Hingga saat ini, diketahui masih terdapat 70 negara penerima bantuan vaksin dari COVAX yang belum mendapatkan sumbangan vaksin sama sekali. Situasi darurat penanganan pandemi membuat para aktor dalam kasus ini segera mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Pasca naiknya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang mana membawa Amerika kembali bergabung dengan WHO menjadi solusi dari permasalahan dana yang dimiliki oleh WHO. Amerika berjanji akan memenuhi kewajiban finansialnya terhadap WHO dan telah memilih jalur multilateralisme vaksin untuk bekerja sama mengatasi pandemi melalui program COVAX. Sedangkan tantangan COVAX dalam mencapai targetnya juga mengalami perkembangan. Dalam meningkatkan jumlah pasokan vaksin, COVAX terus mendorong negara-negara maju untuk menyisihkan 5% dari jatah vaksin negaranya. Data terakhir pada 9 Juli 2021 menunjukkan bahwa COVAX telah mengamankan sebanyak lebih dari 3 miliar dosis vaksin. Amerika sebagai donatur terbesar menyumbangkan lebih dari 500 juta dosis dan disusul oleh Inggris sebanyak 100 juta dosis vaksin. Sumbangan perdana skema COVAX diberikan kepada Ghana pada Februari 2021 sebanyak 600.000 dosis vaksin AstraZeneca. Sedangkan di luar skema COVAX, distribusi vaksin yang dikembangkan oleh Amerika, Inggris, hingga Rusia juga telah dikirimkan ke berbagai negara rentang di dunia. Meskipun demikian, nyatanya pendistribusian vaksin melalui program COVAX masih jauh dari memenuhi target. Hal tersebut terlihat dari banyaknya negara miskin yang sama sekali belum menerima atau memenuhi jumlah minimal vaksinasi nasional, seperti rata-rata negara di Afrika yang hanya menerima jumlah vaksin untuk menutupi sekitar 1% total populasinya. Kasus lain seperti di Haiti, vaksin sulit didistribusikan akibat tidak tersedianya infrastruktur untuk penyimpanan sehingga dikhawatirkan akan terbuang percuma. Melihat fenomena ini, diperkirakan jalan COVAX untuk mencapai target distribusi vaksin COVID-19 akan masih panjang. Di era globalisasi ini, neoliberalisme merupakan paham yang dominan diakui dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga kesehatan. Neoliberalisme merupakan paham yang menerapkan kinerja pasar bebas sebagai cara untuk memakmurkan otoritas regulatif dari tangan negara ke individu. Dalam hal ini, negara berperan dalam mengintervensi setiap kebijakan ekonomi politik baik dalam maupun luar negeri. Terkait dengan nasionalisme vaksin, intervensi negara terhadap perusahaan vaksin menyebabkan adanya jatah vaksin khusus untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi negara tersebut, sedangkan penjualan dosis vaksin ke luar negeri menjadi tidak sebanding. Jumlah produsen vaksin di dunia cukup terbatas, sedangkan banyak negara yang tidak mampu melakukan produksi mandiri karena kendala teknologi. Ketika nasionalisme vaksin dilakukan, maka hal tersebut menyebabkan ketimpangan akses terhadap vaksin yang menyebabkan semakin teracukannya proses pemulihan negara berpenghasilan rendah dan menengah, terutama dalam sektor ekonomi. Tidak hanya itu, hal tersebut juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme vaksin memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh dunia.
bersifat positif bagi negara produsen vaksin dan negatif bagi negara-negara miskin. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang diwajarkan dalam neoliberalisme. Berdasarkan kasus ini, kami menyatakan dukungan terhadap tindakan inisiatif yang dilakukan oleh WHO beserta negara-negara pendukungnya yang memilih melakukan multilateralisme vaksin lewat skema COVAX. Kami juga mendukung pernyataan WHO bahwa dunia tidak dapat pulih jika hanya 1 atau 2 negara saja yang melakukan vaksinasi, karena pada akhirnya angka kasus global terus meningkat. Oleh karena itu, kami mendukung semua negara di dunia, khususnya negara-negara miskin yang tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan vaksinnya sendiri untuk mendapatkan akses yang setara terhadap vaksin COVID-19.